Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla siddiq wal wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Semoga di mana ikhwan akhwat berada selalu dalam lindungan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang ikhwan akhwat di acara Tausiah Siang bersama saya Isa Alkaf, Ondi, kameramen, dan juga Yusuf Subangkit di meja operator. Dan seperti biasa ikhwan akhwat, setiap Selasa siang kita akan membuka kitab, kajian kitab, dan masih di serial Hadits Tsaqalain bersama Ustadz Fawaz Abizawiyah yang sudah membersamai kita di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz sudah datang. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari mana barusan Ustadz? Cianjur. Cianjur, Masya Allah. Dan membersamai kita kali ini edisi spesial bersama orang besar. Masya Allah. Azim. Masya Allah. Saudara Firman Muslim Tahir. Assalamualaikum Kak Iman. Waalaikumsalam bisa. Alhamdulillah. Kak Iman di sini untuk mewarnai diskusi kita pada pendengar yang baik. Insya Allah ikut menyampaikan pendapat, bertanya ke Ustadz, dan mewarnai diskusi kita pada Masya Allah. Kita Ustadz kemarin membahas hadits Tsaqalain. Tapi sebelum kita lebih jauh, kita buka dulu dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qaidil ghuril muhajjalin syafi'il mudnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan salam sejahtera untuk akhina Said Isa bin Ahmad Al-Kaf, akhina Said Firman Muslim Tahir. Kemudian untuk kru yang menemani di kesempatan siang hari ini ada Kang Ondi Mandi, ya, walaupun tidak mencicipi nasi mandi. Kemudian ada siapa di itu meja operator, ada Kang Hafid ya. Oh, Kang Hafid ya. Hafid Al-Floresi, Masya Allah. Siang hari ini mari kita buka kajian siang kita atau tausiah siang di kesempatan kali ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah Allah berkenan menganugerahkan untuk kita semua rahmatnya, ampunannya, keridhoannya. Dan juga kita doakan mudah-mudahan Radio Rasil semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi aplikasi dari Islam yang satu membumi di seluruh penjuru negeri. Tak lupa juga kita doakan khususnya para gurunda kita yang mulia, gurunda kami, gurunda kita semua, Al-Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas, Al-Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, Habib Rahman bin Syekh Al-Attas, Abina Ki Haji Muhammad Hiya Ulumuddin, Abina Ki Haji Ghazali Musannif, Sayyidul Habib Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Sayyidul Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, Sayyidul Habib Adnan Ibrahim Al-Hasani, Sayyidul Habib Sayyid Kamal Al-Haidari Al-Husaini, Sayyid Ali Mansur Al-Kayali Al-Hasani, kemudian Syekh Fadil As-Samirai, kemudian para guru-guru kami yang lain yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan sehat afiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasul. Ala hadhihi wa kullu niyatin shalihah jalibal likulli khairin dafi likulli syarr wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Amin Tafadhal amin ya ya Sayyidi. rabbal alamin. Jazakallah khairan jazak Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga berkah dari surat Al-Fatihah tadi Allah bukakan pintu rahmatnya untuk kita, pintu hidayah dan juga pintu taufik untuk kita semua, para kru, narasumber dan juga ikhwan akhwat sekalian yang menyimak dari rumah. Ikhwan akhwat, Ustaz Fauzan dan Baik. Gaiman, minggu lalu kita membahas, setelah kita sekian pertemuan membahas tentang riwayat, kemudian eh, minggu lalu kita membahas tentang redaksi, isi atau pemaknaan dari hadis atau lain. Yang pertama ada kitab Allah, yang kedua adalah Iqra. Kemarin panjang lebar Ustaz Fauzan menjelaskan tentang kitab Allah, gimana ya makna kitab Allah, gimana kita memaknai atau mengambil manfaat atau meraup satu warisan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW dari redaksi kitab Allah. Dan hari ini mungkin Ustadz bisa menjelaskan bagaimana sih kita meraup pusaka Nabi yang lain, yaitu itu. Atau mungkin dari definisinya dulu. Itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, tentang itrah. Dalam Al-Qur'anul Karim kalimat itrah tentunya tidak ada ya dijumpai. Ini redaksi dari hadis yang sahih, sabit, mutawatir. Yang ada dijumpai kalimat seputar dengan pendamping Al-Quran adalah kata Ahlul Bait. Dalam Al-Quran terulang 2 kali. Yang pertama dalam Al-Quran surah Hud. Kemudian yang kedua Quran suratul Ahzab. Surah Hud bercerita tentang Ahlul Baitnya Nabi besar Ibrahim. Ya, alaihi wa ala nabiyina afdhalus shalah wassalam. Ya, rahmatullah alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Artinya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tertuang untuk kalian para ahlul bait. Artinya anggota penghuni rumah. Tentu saat itu adalah Nabi Ibrahim beserta istrinya Sarah, ya. Di mana waktu ayat itu turun ya tentunya. Kemudian yang kedua ahlul bait yang dikenal dengan ayat tathhir dapat dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab, yaitu yang dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala waqarna fi buyutikunna, ya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan seterusnya hingga Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah pemberitahuan innama yuridullahu liyudhhiba ankum ahlal bait ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira, ya. Dan uniknya ayat ini kalau kita mau melihat dari redaksinya, tentunya ayat ini dimulai dari Quran surah Al-Ahzab beberapa ayat sebelumnya. Kita baca saja biar lengkap tentunya. Ini ayat dimulai dari ayat ke-28 dari Quran surat Al-Ahzab. Ini biar kita pahami ini bagaimana iltifat. Jadi bagaimana Allah alihkan pembicaraan dari penggunaan kata wanita kepada kata laki, perempuan, dan semuanya. Kita mulai daripada ayat ke-28 dari surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabiku Muhammad bin Abdullah, qul li azwajika, sampaikan, bacakan pada istri-istrimu." Semua masih menggunakan kata-kata mengarah khusus pada perempuan. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Jika kalian para istri-istriku menginginkan kenikmatan di kehidupan dunia wa zinataha serta perhiasan dunia. Fata'alaina. Mari datang ke sini, mendekat padaku, umatti'kunna. Aku akan berikan kalian sangon. Mut'ah. Artinya ini sebuah warning ya,
karena beratnya medan tanggungan dakwah risalah ini, jika ada para istri Nabi lebih memilih kenikmatan dunia, jangan berharap lebih kepada seorang Rasul, seorang Nabi. Tapi jika ingin mengingat itu, ta'alaina. Mari ke sini, umatti'unna, aku akan berikan kalian mut'ah. Apa itu mut'ah? Uang pesangon. Artinya ini sebuah gambaran, aku akan ceraikan kalian dengan halus. Ya, diceraikan dengan diberikan pesangon. Wa usarrihkunna sarahan jamilah. Dan aku akan lepaskan kalian dengan cara yang bagus. Ini sebuah gambaran sindiran, ya udah kalau mau milih dunia, jangan sama saya. Banyak kok laki-laki lain. Karena beban tugasku adalah satu tugas yang sangat besar. Fokusnya bukan kenikmatan dunia, tapi kenikmatan abadi di negeri akhirat, walaupun kehidupan dunia dijamin ada. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah. Tapi sekiranya kalian lebih memilih Allah dan Rasulnya, wad-daral akhirah, dan negeri yang abadi yaitu di akhirat, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima. Sungguh Allah telah menjanjikan sekaligus telah menyediakan untuk muhsinat min kunna. Arti muhsinat, wanita-wanita yang sangat bijak, baik, dan berbakti. Kata-kata muhsin ini kan ada dua penggunaan. Jika hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, muhsin ini seorang yang secara maksimal dan total mengabdikan diri kepada Allah. Kalau kepada manusia tentunya bersikap baik, bahkan ketika diperlakukan buruk sekalipun membalas dengan kebaikan. Ini muhsinat. Apa yang Allah sediakan dan janjikan? Ajron azimah. Balasan yang begitu besar. Ya nisa'an Nabi. Ayat berikutnya. Wahai para istri-istri Nabi. Allah suruh bacakan ini kepada istri-istrinya. Man ya'ti minkunna. Siapa dari kalian yang melakukan satu bifahishatin mubayyinah. Melakukan satu fahisyah, perbuatan yang keji yang dapat dibuktikan. Tidak terbukti berbuat fahisyah. Fahisyah ini kan perselingkuhan, hal-hal yang keji yang tidak patut bagi seorang yang menjadi istri Nabi Rasulullah. Tapi tentunya bukan asal tuduhan, tapi memang terbukti fahishatin mubayyinah yang dapat dibuktikan. Yudha'af lahal azab. Buat para istri Nabi, perbuatan fahisyah itu dosanya dilipat gandakan. Nah, ini keistimewaan ini. Lihat ini Ahlul Bait ya. Jadi nanti di sini kita bisa paham nih besarnya, agungnya kedudukan Ahlul Bait, dan termasuk nanti kita kembangkan ke arah lafadz itrah. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan melipat gandakan dosa atau siksa untuk para istri Nabi merupakan hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya konsekuensinya sebagaimana perbuatan yang tidak patut dan fahisyah dilipat gandakan azabnya, maka kebaikan buat para istri Nabi atau ahli baitnya Rasulullah dilipat gandakan pahalanya. Itu kan? Wa man yaqnut minkunna. Siapa dari kalian para istri Nabi yang menjadi seorang yang qanit, taat dalam beribadah, sabar dalam perjuangan bersama Rasulullah, tunduk patuh, loyalitas yang total kepada Allah dan Rasulnya, lillahi wa rasulih, kunut terhadap Allah dan Rasulnya, wa ta'mal salihan, dan bersedia untuk beramal yang soleh, beramal dengan amalan yang soleh. Apa sih arti soleh itu? Soleh itu terjemahannya baik, tapi pada asalnya bukan kata baik, bukan. Ya, arti soleh itu laik, sesuai, seiring, sejalan dengan kehendak seseorang. Tentunya amal yang soleh indallah berarti amalan yang sesuai dengan keinginan Allah. Nu'tiha ajroha marratain. Nu'tiha ajroha marratain. Kami akan berikan itu pahalanya, ya, berikan untuk para istri Nabi itu ganjarannya marrataini, 2 kali juga. Wa a'tadna laha rizqan karima. Dan kami sediakan bagi para istri-istri Nabi yang qanit dan ta'mal salihan rizqan karima, rizki yang begitu mulia.
gambaran karim ini, Said Isa dan Uncle Firman, karim itu sebuah gambaran nama bagi zat Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tidaklah mungkin seseorang mendapatkan label karim kecuali bila memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, gambaran karim ini yang senantiasa memberi tanpa perlu diminta. Ini dahsyat nih, karim. Ada lagi istilah lain namanya sakhi. Sakhi itu sama, kalau terjemahan sih mungkin dermawan, sama dermawan. Cuma bedanya kalau karim ini memberi tanpa perlu diminta. Yang kedua, tidak pernah bosan walau sering diminta. Yang ketiga, sedih, kecewa jika tidak ada yang diberi atau menerima pemberiannya, ya. Iya. Dan marah jika tidak ada yang meminta. Haji. Ini kan gambaran yang dahsyat ini. Ustaz, yang dua kaidah tadi berlaku untuk keturunannya apa cuma buat istri Nabi? Yang mana tuh? Yang tadi yudha'af lahal azab sama nu'tiha ajraha marratain itu. Oh, naam dong. Kan kalau ada ungkapan apa namanya? High risk, besarnya risiko terikat dengan besarnya keuntungan. Keuntungan. Betul nggak? Apa bahasa Inggrisnya? Saya lupa. Itu keiman yang High risk, high profit. Gitu kan ya. Iya. Bahasa orang sebelah sono. Ya, high risk, high profit. Besarnya sebuah resiko, ya, sebanding besarnya sebuah keuntungan. Berlaku untuk itrah-itrahnya. Nah, makanya nanti itrah itu Rasul sandingkan dengan Al-Quran. Nanti sini ayat ini ada berlaku. Makanya nanti di sini ada kalau bahasa di kajian ilmu Quran namanya iltifat. Perpindahan dari dialog kepada kata perempuan kepada kata gabungan dari laki dan perempuan. Baik. Jadi itu balasannya. Ya nisa'an Nabi, wahai para istri-istri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa. Kalian tidak sama dengan wanita-wanita yang lain. Ini taqaitunna. Ketika kalian bertakwa ini, maka fala takhda'na bil qaul. Jangan kalian merendahkan ucapan, melembutkan omongan. Fayatma alladzi fi qalbihi marad. Nanti orang yang di hatinya punya penyakit, laki-laki yang di hatinya punya penyakit, akan muncul gairah, hasad yang berlebih. Namun, bagaimana cara ucap? Wa qulna qawlan ma'rufa. Jadi suara tuh lembut hanya untuk suami aja. Jangan untuk orang-orang lain. Kalau kadang-kadang perempuan baliknya nih. Sama suaminya, Masya Allah. Bang, dari mana sih bang? Jam segini belum pulang? Kemana sih? Ya, begitu ya. Tapi kalau ada orang lain, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? La ilaha illallah. Ya. Iya. Wa qulna qawlan ma'rufa. Ucapkanlah oleh kalian ucapan yang ma'ruf. Artinya ma'ruf itu yang dikenal, ya, layak. Itu ucapan lembut buat siapa sih? Al-khudu' fil qaul ini hanya untuk suami, bukan untuk orang lain. Kemudian perintah berikutnya. Ini soal perintah ini masih mana arahnya nih? Para istri Nabi. Lihat dari segotnya kita bisa lihat itu. Waqarna fi buyutikunna. Dan menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Istri Nabi nih. Makanya ayat ini berlaku untuk para ahlul bait, itrah. Nah, di sini nih, semua ayat-ayat tadi perintah kepada istri Nabi maka berlaku untuk para syaraif. Gitu. Jadi tentunya kalau saja Rasul menyandingkan Al-Qur'an dengan ahlul baitnya, Al-Qur'an dengan itrahnya, maka berarti ayat ini mulai ayat 28 tadi, ya, selain Al-Qur'an secara umum, maka ada keistimewaan yang Allah anugerahkan, ya. Jika para ahlul bait melakukan hal itu, maka ayat ini berlaku pada mereka. Dan apa yang Allah janjikan untuk para keluarga Nabi dari istri-istrinya juga berlaku pada ahlul baitnya. Waqarna fi buyutikunna. Perempuan itu khususnya para istri Nabi nih, para syaraif. Kalau mungkin sekarang pengganti khalifah waris para Nabi siapa? Para dai, para ustadz, para habaib, para penceramah, para kiai. Ini loh, sampaikan ayat ini pada istri-istri kalian. Ya, untuk apa? Waqarna fi buyutikunna. Kalau bahasa orang Betawi, jangan kelayaban dulu.
Paham nggak? Ya, senanglah kalian untuk menenteramkan diri di rumah kalian. Berikutnya wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan jangan kalian para istri Nabi melakukan tabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah di masa lalu. Tabarruj itu apa, Ustaz? Apa tabarruj itu? Sekarang ada istilah kaum borjis. Borjuis. Borjus, ya. Sosialita. Itu tabarruj. Hmm. Udah paham dong definisi kaum borjis itu seperti apa? Oh, borjuis dari tabarruj. Tabarruj. Oh, aji. Dari mana apa makna tabarruj ini? Tabarruj itu dari kata-kata burjun. Burujun, tower. Tower. Apa sih? Menonjolkan perhiasan dan penampilan. Dan coba renungkan ayat ini. Ini satu ayat ini, ayat 33 dari Quran Surat Ahzab ini. Di permulaan Allah gunakan kata perintah. Wa qarna fi buyutikunna. Disambung dengan larangan. Subhanallah, setiap ayat dalam Al-Quran yang bersanding dalam satu ayat. Perintah dengan larangan. Ini ada pesan yang mendalam. Apa itu? Di saat seorang melanggar perintah Allah, akan terjebak masuk dalam larangan. Karena perintahnya apa? Wa qarna fi buyutikunna. Senanglah kalian untuk menetap di rumah. Itu perintah kan? Dan jangan tabarruj. Seperti halnya tabarrujnya kaum jahiliyah. Wanita jahiliyah di masa lalu. Kalau seorang wanita, khususnya Ahlul Bait Rasulullah, sudah nggak senang menetap di rumah, akan terjebak menjadi kaum borjus. Subhanallah ya. Ini Al-Quran selalu gitu tuh. Jadi kalau satu ayat itu ada perintah, ada larangan, itu punya keterkaitan yang mendalam. Saat tidak mengindahkan perintah Allah, dia akan terjebak dalam larangan. Contohnya banyak ayatnya. Contohnya, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ini perintah nih. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Apa larangannya? Nyambung. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Kalau tidak mengindahkan menjaga asupan yang halal dan thayyib, seorang akan terjebak dalam larangan Allah, mengikuti langkah demi langkah, step by step godaannya setan. Iya. Makanya kalau kita makan haram tuh ngelakuin maksiat kayak nggak ada ringan jadinya. bebannya. Taat berat, kebaikan berat, larangan ringan. Terjebak dia karena nggak mengindahkan perintah, terjebak masuk dalam larangan. Subhanallah, Al-Quran. Ini kan pesan nih untuk istri-istri Nabi. Berarti sekarang al-ulama warasatul anbiya. Kalau dapat jadi seorang wanita, dapat jodoh seorang ustaz, tuan guru, kiai, muallim, ajengan, dai, kondang, ataupun dai yang nggak kondang juga nggak apa-apa. Ya, dai viral ataupun nggak viral, kan ya? Dai kondangan. Dari kondangan juga. Atau apapun itu. Ketika sudah Allah takdirkan berjodoh dengan seorang warasatul anbiya, yang mana mereka ini lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma, maka punya peran seperti yang Allah panggil dan seru untuk para istri Nabi. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, tentunya kan para wanita muslimah, siapa dong wanita yang idolakan? Tentunya istri-istri Rasul, putri Rasul, keluarga Rasul, kan begitu. Nah, kalau itu umum berlaku untuk orang beriman, maka para dzurriyyah Rasul punya tuntutan yang lebih besar dari itu semua. Apa itu? Para syaraif. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Baik. Apalagi perintahnya? Wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'nallaha wa rasulah. Subhanallah ya, perintah ini kan penting banget, ini salat, zakat, taat pada Allah dan Rasul. Tapi Allah buka bukan dengan ini. Karena harusnya bisa aja. Allah buka dengan aqimnas shalah, atinaz zakah. Ya, kemudian wa ati'nallaha wa rasulah wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna. Kan bisa. Tapi Allah berikan penekanan yang prioritas adalah bagi para istri Nabi, para istri pewaris para nabi, para isra'if, dzurriyyat para nabi, punya perintah yang pertama dari Allah, wa qarna fi buyutikunna. Kalau ini dijalankan, larangan dicegah,
Tidak tabarruj dengan tabarrujal jahilatul ula, tidak suka keluar-keluar rumah, menonjolkan kelebihannya. Artinya tabarruj kan menonjolkan dirinya. Atau tapi maaf nih, zaman sekarang mungkin nggak banyak juga perempuan-perempuan, khususnya para syaraif dari ahli bait Rasul ini keluar rumah. Tapi masalah TikTok. Ya. Iya. Di rumah sih dia. Di rumah sih. Cuma pasang status mulu, ntar foto goyang-goyang, video lagi ini, Selfie close up. selfie close up. Slappy. La ilaha illallah. Itu zinatnya, perhiasannya. Tadi Allah udah perintahkan, berikan hanya untuk suaminya. Suami. Allah. Akbar. Ya kan? Bukan untuk orang lain. Ya, apalagi sekarang status tuh, ya Allah ya Rasulullah. Status ini kan dalam bahasa Arab al-halatun nafsiyah. Kondisi kejiwaan. Ya. Itu artinya apa? Arti dari status. Ya kan? Kondisi kejiwaan saat ini. Ini kondisi kejiwaannya diumbar-umbar di ranah publik. Yang itu Allah perintahkan. Allah saja maha sattar menutupi kekurangan. Ini aurat dan kekurangan diumbar-umbar. Allah ingin menutupi, dirinya ingin menampakkan. La ilaha illallah. Kalau kita sendiri mengumbar-umbar kayak gitu, kalau saya misalnya di penentu, ngapain gue tutup aib loh? Kayak gitu. Buka ya, aja deh. Buka aja sekali itu. Untungnya Allah Ta'ala sangat sattar. Ya satral hal. La takshifu ya Allah. Sitrakal ladzi fid dunya la yankashif fid dunya wal akhirah. Ya satral hal usturna bisitrikal jamil fid dunya wal akhirah. Baik, kemudian apa lagi perintahnya? Wa aqimnas shalah. Tegakkan as-shalah. Wa atinaz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa ati'nallaha wa rasulah, dan taatlah kalian wahai para istri Nabi kepada Allah dan Rasulnya. Para istri Nabi coba ditekankan oleh Allah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana dengan wanita-wanita lain selain para istri Nabi, dari orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya? Nah, ini aturan yang demikian ketat seperti ini. Kalau kita baca dari ayat 28, kan aturannya Masya Allah ya. Buat para istri Nabi, ketat banget ya. Sampai kelayaban aja nggak boleh. Jangan diatur. Tabarruj nggak boleh. Ya. Begitupun orang-orang beriman, wanita pada umumnya, karena tentunya idolanya adalah istri-istri Nabi. Kalau beriman. Kalau beriman. Ini kan masalahnya beriman apa enggak nih. Kalau label nama KTP Islam sih lain cerita. Beriman apa kagak? Itu. Allah mengatakan, innama, nah ini kalau namanya innama nih, ini kan faidatnya lil hasar. Jadi pemberitahuan, alasannya dari sekian panjang perintah dari ayat 28 hingga 33 tadi, ada tujuannya. Jadi kalau ada kata-kata innama, ini nggak berdiri sendiri nih. Ya kan, kalau ada kata atau kalimat innama dalam Al-Quran, itu berkait dengan segala perintah atau larangan atau informasi sebelumnya. Ada sebab akibatnya. Kenapa sih kudu begini? Kata pertama, kenapa sih kudu begitu? Romannya ini amat. Nah, dia biar tahu. Innama. Ya, hanya saja. Sungguh hanya. Allah berikan seperti ini aturannya. Yuridullah, yang Allah hanya inginkan. Sungguh yang hanya Allah inginkan bukan membuat susah kalian. Kan syariatullah itu kan dikenal dengan syariatus samhah. Islam ini adalah ad-dinu al-hanafiyatis samhah. Agama yang begitu mudah, begitu simple. Jadi ini bukan satu hal yang begitu berat, bukan. Karena Allah ketika memberikan spesial aturan, prioritas untuk diantara yang umum, ya tentunya punya tujuannya khusus juga dong. Apa tujuannya? Innama yuridullah. Sungguh yang hanya Allah inginkan dari pemberitahuan aturan yang sudah Allah bacakan mulai dari ayat 28 hingga 33 tadi. Apa yang Allah inginkan? Liyudhiba ankum. Hanya untuk menghilangkan, menghapus, dihilangkan. Ankum dari kalian. Dari ini. Tadi kan kuna semua tuh. Sekarang ini dipindahkan oleh Allah, redaksinya menjadi ankum. Bahwa ini pemberitahuan dari Allah bahwa ahlul bait itu bukan hanya istri, tapi ada orang lain. Karena kata ahlul bait ini kan apa? Penghuni rumah. Lingkungan dekat dalam rumah. Ring 1, zona pertama. Dari kehidupan baginda Rasul. Nah, itu siapa di situ?
ada istrinya, ada anaknya, ada menantunya, ada cucunya. Itu namanya ahlul bait. Di rumah kita siapa? Kita suami, istri, kalau di rumah ada ibu, ya. Kemudian karena pembantu masuk gitu. Kan tinggal satu rumah ya. Satu rumah. Iya. Tuh. Tapi tentunya dengan catatan ya, ini para penghuni rumah tadi yang mengikuti panduan ayat ini. Makanya kan Rasul katakan dua pusaka itu Quran dan Ahlul Bait. Dalam hadis Sahih Muslim tadi dari sahabat Zaid bin Arqam dan 20 sahabat lainnya. Ya. Ya. Artinya lingkungan rumah, ring 1, zona 1. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilahnya namanya iltifat ayat. Memindahkan redaksi dari khitab pada khusus kaum wanita kepada kum alias antum yang bukan hanya kaum wanita. Nah, kalau kita lihat tafsir tentunya kan ini istilah Ahlul Bait kan tentunya ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan ayah mereka berdua Amirul Mukminin, Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhuma wa salamullahi alaihi wa alaihim ajmain. Terus semua masuk ya. Jadi jangan ada pikiran macam-macam nih. Iya. Kadang orang cemen banget sih. Iya. Di Sahih Bukhari aja mana Ahlul Bait disebutkan dengan salamullah alaih. Ada Fatimah salamullah alaiha. Cuma orang sekarang cemen. Picik pola pikirnya. Ingat ya, kalau ada orang ngucapin Imam Ali bin Abi Thalib, tandanya Syiah. Kalau ada orang ngucap salamullah alaih buat Ahlul Bait, berarti cirinya Syiah. Lalu nanti ketemu aneh ngomongnya apa dong? Angka Iman, radhiyallahu ankum, begitu ngomongnya. Karena assalamualaikum. Assalamualaikum. Buat orang biasa aja assalamualaikum, orang yang diem kita berjalan suruh assalamualaikum. Masa buat seorang Amirul Mukminin, bahkan wasiyil mukminin, orang yang diperintahkan oleh Rasul bagi pada orang-orang yang beriman dari kalangan sahabatnya untuk memegang panduan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Masa kita nggak boleh ngomong sallallahu alaihi. Apa yang dihilangkan tadi? Apa dihilangkan ini? Dari kalian Ahlul Bait. Nanti bisa dilihat nanti ayat mubahalah ya. Ayat mubahalah itu menunjukkan mubayinat dari ayat ini. Kita buka sebentar ayatnya. Nabtahil. Fakul ta'alu. Fakul faman hajaka. Ya. Faman hajaka. Ini ayat Quran surah Ali Imran ya. Iya. Ayat 61. Ya kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala buka dari ayat 60, Allah berfirman al-haqqu mir rabbik. Fala takum minal mumtarin. Untuk kita punya hostnya ini hafal Quran ini. Ayat Isa. Ali Imran ayat 61. Ya. Allah berfirman, kebenaran yang sejati, yang pasti benar dan benar pastinya hanya datang dari sisi Tuhanmu. Itu Al-Qur'an. Fala takun minal mumtarin. Sekali-kali engkau wahai Rasul jangan ikut golongan orang-orang yang ragu. Faman hajjaka min ba'di ma ja'aka minal ilmi. Siapa orang yang mengajak beradu argumen padamu setelah Al-Qur'an. Dan nih, Al-Qur'an nama lainnya disebut apa? Al-ilmu. Min ba'di ma ja'aka al-ilmu. Ini nama lain dari Al-Qur'an apa? Al-ilmu. Apa itu al-ilmu? Pengetahuan yang pasti, yang bersumber dari yang pasti, menghasilkan satu yang pasti. Itu al-ilmu. Fakul ta'alau. Sampaikan pada mereka. Ta'alau. Mari datang ke sini. Nad'u abna'ana. Wa abna'akum. Wa nisa'ana. Wa nisa'akum. Dan Rasul di saat ayat ini turun, masih ada punya putra nggak? Nggak ada. Siapa putra-putranya? Al-Hasan wal Husain. Salamullah alaihima. Ini ayat intihal ini menunjukkan kum di sini nih tadi tuh kan ini Al-Qur'an kok orang yang apa namanya yang picik pikirannya ini Al-Qur'an gimana sih habis khitab kepada perempuan-perempuan kok sekarang kum liyudhiba ankum kum di sini memasukkan Ahlul Bait yang laki-laki dan perempuan. Siapa itu? Bukannya istri Rasul, kalau istri udah ketahuan ya itu laki-laki perempuan wanita-wanita yang mukminah salihah. Kemudian laki-lakinya siapa? Imam Ali dan Al-Hasan wal Husain. Nih masuk ayat ini. Nad'u abna'ana, panggil
anak-anak kami laki-laki ini. Rasul mengatakan bahwa Sayyidina Hasan Husain bagian dari sebutannya anak-anak beliau. Wa abna'akum, anak-anak laki-laki kalian. Wa nisa'ana, istri-istri kalian termasuk anak putri saya kan bagian nisa nih. Wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum tsumma nabtahil. Lalu kita beribtihal. Wa naj'al la'natallah 'alal kadhibin. Al-Qur'an indah enggak kira-kira? Jadi kalau ada orang yang tetap kekeh bilang Rasulullah nggak punya keturunan karena anaknya Wanita sudah meninggal dan Iya. yang hidupannya meninggal, kelupaan baca ayat ini ya. lupa baca ini. Bacain tuh ayat Ali Imran 61. Masa Allah Ta'ala bohong? Masa Rasulnya bohong? Ya Allah. Siapa yang maksud anak ini? Ya anak-anak tuh Al-Hasan wal Husain. Anak laki-laki tuh. Jadi istri pun ahlul bait. Nah, kan sebagian orang malah mengeluarkan Istri dari ahlul bait. keluarga. Padahal kan istri kan ibaratnya partner kita dalam rumah. Nah, nggak bisa. Makanya sebagian orang yang memahami salah dalam memahami tafsir, kan ayat ini kan kum. Karena mereka memahami apa? Ahlul bait itu istri bukan dari bagian ahlul bait. Iya. Hanya Al-Imam Ali, Al-Hasan, Wal Husain, wa Sayyidah Fatimah. Istri termasuk dengan dasar ada riwayat hadis. Ummu Salamah. Nah, Ya, Ummu Salamah. Itu konsep definisi ahli kisah. nah Al-Kisah. Orang-orang yang diberikan tutupi dengan apa? Kisah oleh Rasulullah. Naam. Itu. Dan Rasulullah kan bukan mengeluarkan. Rasulullah mengatakan anti ala khair kepada Ummu Salamah. Sekarang qarinahnya mana dikeluarkan? Apakah ada Rasulullah bilang, la tadkhulu ila ahli kisah? Enggak. Rasulullah bilang anti ala khair. Engkau termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Cukup kebaikannya dengan apa? Dengan sekian banyak ayat tadi tuh. Iya. Iya. Jadi emang Iya. kontradiktif ya. Setiap ada yang menyatakan bahwa nggak ada nih ahlul bait Rasul. Ada yang mengatakan Ada yang mengatakan ada tapi istrinya istri termasuk. nggak masuk. Kalau Al-Quran tidak. Istri Masuk. dan ahlul kisah termasuk dari ahlul bait. Dalilnya mana? Tadi tuh. Masa ayat dipotong-potong nggak boleh dong? Nggak boleh. Karena innama ini ingat, karena Allah menggunakan redaksi dengan kata innama. Ya. Kalau kata ada innama itu berarti paketnya dengan redaksi sebelumnya. Apalagi itu di pertengahan ayat loh itu. Itu Bukan di awal atau di akhir. Bukan. Wa qarna fi buyutikunna antunna wala tabarrujna antunna. Tabarrujal jahiliyatil ula. Wattaqinallah antunna. Wa aqimna shalah antunna. Wa atina zakah antunna. Wa ati'nallaha wa rasulah antunna. Baru innama. Nah, jadi di sini kaidah ayat menjelaskan bahwa istri-istri Nabi sudah masuk dalam ayat Ahlul Bait, ditambahkan untuk masukkan laki-laki selain wanita, yaitu Al-Imam Ali, Amirul Mukminin, Al-Hasan wal Husain, Allah gunakan redaksi ankum. Semua masuk. Perubahan penggunaan kata Pengalihan. penggantinya ya. Iya, pengganti, kata ganti, ya, pengalihan dengan kata ganti. Itu. Kalau bahasa istilahnya iltifat. Ya. Nah, apa tadi ayatnya? Ankum rijsa. Innama yuridullah liyudhiba ankum. Apa yang Allah inginkan hilang dari kalian semua ahlul bait, para istri Rasul itu dengan sekian banyak ayat tadi yang Allah sampaikan, jika kalian melakukannya itu, dan ditambahkan lagi Amirul Mukminin wal Imam Hasan wal Imam Husain, yang Allah ingin hilangkan adalah ar-rijs. Nah, di sini pembahasan nih. Yang diinginkan oleh Allah, iradah ini bagaimana? Apakah iradah takwiniyah ataukah iradah yang bersifat tasyri'iyah? Artinya apa iradah takwiniyah? Iradah takwiniyah itu berarti kehendak Allah semenjak Allah jadikan dia ahlul bait. Namanya takwiniyah. Jadi begitu brojol, sudah Allah hilangkan ar-rijsa wa yutahhirakum tathira. Itu namanya iradah takwiniyah. Kalau iradah tasyri'iyah artinya hilangnya rijs dan tathir untuk ahlul bait itu dengan melaksanakan syariat Allah. Artinya kalau dilakukan perintah Allah, maka Allah hilangkan rijs wa tathir. Nah, yang rajih, pendapat yang rajih dan kuat itu, yang mu'tamad adalah iradah tasyri'iyah.
Karena kalau irodahnya bersifat takwiniyah, nanti akan muncul pertanyaan, Allah nggak adil dong. Iya. Kan orang terlahir dari rahim siapa kan bukan keinginan. Ya kan? Kalau gitu kenapa saya nggak lahir dari Ahlul Bait aja? Betul nggak? Betul. Dari kecil udah bojol, udah ada alnya. Al-Hasani atau Al-Husaini. Kan gitu. Iya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mustahil melakukan hal itu. Maka iradah ini menurut pendapat ahli tafsir, ahli Quran adalah iradah tasyri'iyah. Bahkan lipat gandakan pahalanya. Kenapa? Karena tadi semua ada perintah dulu. Iya, iya. Di awal ada apa? Ya ayuhan Nabi, Nabi. Qul gini. Nah, ini ujung-ujungnya. Allah ingin hilangkan dari kalian para ahli bait ar-rijs, noda-noda. Wa yutahhirakum, dan Allah menginginkan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Karena untuk umumnya orang beriman ada istilah lain selain tathir. Namanya tamhis. Kita buka ayatnya. Ustadz, sebelum lanjut nih. Baik. Kalau Bisa Ustadz nyari ya? kalau Ustadz kalau Ustadz berpendapat demikian, oh, ini sama aja seperti Ustadz menyatakan bahwa nggak ada yang spesial tuh dari keturunan Rasul, karena yang dihilangkan itu by proses. Prosesnya seperti ini, baru engkau seperti ini gitu kan. Seperti yang tadi Ustadz bilang. Bukan karena lahir keturunan Rasulullah, maka mendapatkan spesial ini. Kalau Ustadz bilang gitu, jadi Ustadz beranggapan nggak ada yang spesial dong dari keturunan Rasulullah. Oh, ada spesial. Itulah spesialnya. Apa tadi? Dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana dilipat gandakan dosanya. Itu. Dengan melakukan itu. Melakukan hal itu semua. Tafsirnya tadi. Tafsirnya, syariatnya. Kemudian kita lihat ayat surah Ali Imran ayat 141. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin." Nah, kita baca ayat dari ayat sebelumnya ya. Ayat daripada 137 Allah berfirman, Quran surah Ali Imran, "Hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Untuk pembersihan. Ini kan pembersihan jenisnya macam-macam. Kalau tadi kan yudhiba, menghilangkan sehilang-hilangnya. Noda bekasnya nggak ada. Kita baju kotor, cuci masih ada bekasnya, bisa nggak? Iya. Tuh. Ada yang sampai nodanya aja pakai kacang besar nggak kelihatan. Nggak ada nodanya. Itu namanya itu liyudhiba. Allah hilangkan sehilang-hilangnya. Bahkan Allah sucikan sesuci-sucinya. Itu spesial untuk siapa? Para ahli bait Rasul yang menjalankan syariat tadi tuh. Ya. Jadi non ahlul bait nggak bisa sepolos itu. Nggak bisa sepolos itu. Nggak bisa Bersih. Ini bersih ada. Gimana ayatnya? Bersih nggak, bukan tanpa noda. Ya, bekas-bekas dah. Ya kan ya. Artinya ketika karena ini kan ketat syariat tadi. Iya. Siapa yang sekarang orang apa yang sekarang mampu nggak di rumah aja? Walaupun semua bisa di dalam rumah sekarang. Iya. Ya kan, di tangan lagi. Tapi untuk waqarna fi buyutikunna itu loh. Sampai-sampai wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau untuk umumnya orang beriman terdapat dalam Ali Imran 141. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Artinya skala prioritas, level-levelan itu tentunya ada dong. Buktinya surga ada levelnya nggak? Ada dong. Kan ada yang sampai a'la darajat fil jannah. Ya kan? Yang disebut dengan jannatu adn. Nah, tentunya ketika ada level-level surga, ya, tentunya Karena ada level-level orang. Karena ada level orang dan amalannya. Itu. Maka tadi ketika seorang terlahir ya dari rahim seorang ahlul bait, maka pertama kali yang mesti tanamkan kedua orang tuanya. Ini anugerah besar
yang penuh resiko, tapi ingat, ganjaran yang dapatkan juga berlipat ganda. Seukuran besarnya resiko yang Allah berikan. Gitu. Jadi makanya ketika seorang dzurriyyah Rasul, nah nanti kalau redaksi Tirmidzi kan ada tambahan kata itra kan, nanti kita akan bahas itu itra. Ketika orang ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang ahlul bait dari keturunan dari ahlul bait Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, maka anugerah itu bukan satu hal yang untuk dibanggakan, ya, tapi hal yang patut disyukuri dan direnungkan besarnya tanggung jawab itu. Karena mereka itu pendamping Al-Quran. Kalau orang beriman secara umum saja diperintahkan oleh Allah untuk menjadi bagian dari Al-Quran, menjadi sahibul Quran, hamilul Quran, mu'minun bil Quran, talil Quran, mutadabbir lil ayatil Quran, maka seorang yang Allah anugerahkan menjadi ahlul bait itu juga punya tuntutan yang lebih besar dari umumnya orang-orang beriman. Double. Itu. Harus benar-benar mencontoh perilaku Rasulullah. Betul. Rasulullah yang udah Allah jaga aja perilakunya sedemikian baik, apalagi keturunannya harus berusaha ya. Harus berusaha. Gitu. Tusa. Malu nama kakek. Tusa, berat Tusa. Sebetulnya bukan bikin malu nama kakek, bikin malu Allah. Karena udah memberikan spesial, perlakuan spesial, kalau nggak berlaku spesial juga bikin malu Allah. Itu. Terusin. Itu tadi itu ayatnya dahsyatnya tuh. Ya, wa yutahhirakum. Nah, mudah-mudahan nih kita orang-orang beriman secara umumnya dan khususnya para ahli bait Rasul, dzurriyyah Rasulullah, ini coba renungkan betul nih. Renungkan ayat 28 sampai ayat 33 dari Quran Surat Al-Ahzab. Khususnya para syaraif. Nah, umumnya orang-orang yang anugerahkan menjadi istri, pendamping, anak, para da'i, para pendakwah, para ahli Quran, para kiai, para ajengan. Itu anugerah, kenikmatan mesti dijaga. Ada sebuah ungkapan dalam sebuah syair katakan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wattaqi sukhtal ilah innal ilaha sari'un niqam. Jika kamu sedang berada dalam kenikmatan, kewajiban itu menjaga betul-betul agar nikmat itu tidak hilang dari kita. Kenapa? Karena pelanggaran-pelanggaran bisa menghilangkan sehilang-hilangnya bermacam kenikmatan dari Allah. Sebagaimana Allah Maha Penyabar, Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi jangan pernah lupa, Allah juga perlu kalian jaga, jangan sampai murka. Karena Allah jika sudah murka, murkanya sangat dahsyat. Itu. Kita break dulu guys saya. Break dulu ya. Kita break dulu ya. Kita break Tarik napas dulu, tarik napas dulu. Dengan jeda lagu. Mungkin Ustaz Fauzan mau minum-minum dulu. Allah. Kita akan kembali setelah jeda lagu berikut. Masya Allah. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sungguh nikmat orang yang sudah mendapat perhatian Allah dan Rasul-Nya. Jika perhatian dari atasan, pejabat, dan orang-orang yang berkuasa saja sudah bisa membuat kita kegirangan, bagaimana jika perhatian itu datang dari pencipta alam semesta beserta ciptaannya yang paling indah, yaitu baginda Nabi? Apalagi yang kita cari di dunia selain dua hal tersebut? Perhatian tadi bisa didapat hanya jika kita beramal saleh, apapun bentuknya. Bisa dengan tenaga, harta, pemikiran, dan lain sebagainya. Namun amalan yang paling menyenangkan baginda Nabi adalah memperjuangkan ajarannya,
meneruskan perjuangan beliau berdakwah di jalannya. Kami mengajak ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV bersama-sama berjuang bersama radio Silaturahim dengan berdonasi ke nomor rekening berikut. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di acara Tausiah Siang bersama Ustadz Fawaz Abizawiyah, ditemani Kak Firman Muslim Tahir, masih membahas tentang hadis lain, definisi itrah. Tadi Ustadz Fauzan sempat menjelaskan tafsir surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 33. 33 tentang bagaimana tanggung jawab seorang itrah atau seorang ahlul bait, dan dilanjutkan siapa saja definisi ahlul bait, kemudian alasan kenapa ada perintah-perintah khusus tadi untuk kalangan ahlul bait. Terakhir mungkin Ustadz ada pertanyaan dari Kak Firman sebagai penutup. Iya, Karena kita masih panjang kan ya? tinggal 10 menit lagi Ustadz. Karena mungkin ada 2 seri lagi kita ya. Insya Insya Allah kita lanjutkan pertemuan depan. Iya, Ini betul. Ustaz, penting. Baik. kalau Dan ayat Maudah juga belum ya? belum. Kita bahas yang ini nih. Antum bilang tadi persyaratannya untuk disucikan begini. Hilangkan nodanya. Dihilangkan nodanya, disucikan segala macam. Syaratnya seperti ini nih. Pertanyaannya, kita ngelihat dengan mata kepala sendiri. Kita tahu di zaman ini, enggak semua keturunan Rasulullah bersih. Ada yang dari kalangan habaib melakukan hal-hal yang tidak pantas. Nah, lantas kenapa kok ayat hadisnya mengenai sakolen, Al-Quran wa itrati, sedangkan di zaman ini enggak semua itrah Rasulullah bisa dianggap mulia. Oh. Perilakunya ya, dari perilakunya. Artinya perilakunya nggak sejalan dengan pusaka yang pertama, yaitu Al-Quran. Iya. Memang tentunya setan dan bala tentaranya sudah berjanji, ya kan? Sudah berjanji akan selalu berusaha menyesatkan hamba-hamba Allah. Nah, kira-kira kalau hamba Allah secara umum itu setan aja berupaya sekuat tenaga untuk menyesatkannya, menjauhkan jalannya dari mengikuti Allah dan panduannya. Kira-kira kalau setan tahu bahwa ada hamba-hamba pilihan Allah atau hamba yang Allah berikan keistimewaan, kira-kira yang menyerangnya lebih banyak nggak kira-kira? Special Force. Special Force juga. Karena mereka sudah memandangkan pasukan genderang perang kan, ya kan? Nah, maka yang untuk merusak ini juga pasukan khusus juga. Begitu dengan arti lain, itrati ini yang diikuti adalah yang menjaga tuntunan-tuntunan tadi ya. Nah, kalau dalam bahasa hadis nanti yang akan kita bahas itu namanya pendamping. Pendamping nggak boleh pisah. Makanya Rasul bilang dalam hadis itu, nanti kita bahas nanti ya, walan yatafarraqa. Redaksi yang sahih itu walan yatafarraqa, bukan walan yaftariqa. Jadi Rasul bilang, katakan Rasul bilang bagaimana dalam hadisnya, wa itrati ahli baiti atau wa itrati ahli baiti, ya, atau wa itrati ahlu baiti. Nanti dengan beda-beda siro bisa bermacam makna yang kita ambil. Wa innahuma lan yatafarraqa, tidak akan tafarraqa hatta yarida alayyal haud. Rasul nggak bilang walan yaftariqa, beda maknanya. Tapi kalau sekarang dijelasin juga, waktu itu cukup nggak? Yang akan datang kita jelasin lebih detail. Insyaallah. Catat tuh Kak Bib Isa tuh. Apa PR Ustadz Fauzan mengenai yang akan kita bahas yang akan. Oke, siap. Ya, tentunya definisi belum kita banyak sampaikan juga ya. Karena terbatas ruang dan waktu tentang kewajiban. Tadi kan kewajiban para ahlul bait. Nanti kewajiban orang beriman itu apa terhadap ahlul bait? Ya kan? Sampai-sampai kok
di hadis Rasulullah pesen-pesen bahasa kasarnya penting banget gitu, sampai ngumpulin orang di Ghadir Khum untuk nyampain wasiat itu. Apa sih? Nah, itu. Apa sih? Kenapa juga? Kok yang diwanti-wanti kok Al-Qur'an wa ahli baiti atau Al-Qur'an wa itrati ahli baiti. Kok bukan yang lain? Emang kan yang lain? Kenapa? Apa kewajiban orang beriman kepada para ahli bait Rasulullah sallallahu wasallam. Tapi ya jangan sekarang deh, kayaknya waktunya cukup. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Oke, jazakallah khair. Ya. Hari ini jujur ana tertampol-tampol. Gurih banget, Masya Allah. Gurih banget, ana. Ya Allah, astagfirullah. Banyak-banyak tobat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki mahabbah Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perintahnya dalam Al-Qur'an bukan hanya mahabbah, tetapi mawaddah. Emang beda ya? Benar. Nanti di sisi berikutnya. Allah warzuqna mawaddatu ahlul bait. Mawaddatu ahlul bait insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, makasih banyak Kak Iman. Terima kasih banyak. Jangan lupa di booking loh dari sekarang. Insyaallah Kak Iman minggu depan jangan nggak datang karena ini pembahasannya berlanjut. Kalau minggu depan Kak Iman nggak datang, pemahamannya setengah. Jadi hukumnya makruh tidak datang ya. Andi, makasih banyak juga Hafiz Al-Furaidasi di meja operator. Terima kasih banyak dan ikhwan akhwat yang menyaksikan di rumah. Terima kasih banyak sudah menyaksikan sampai detik ini. Mudah-mudahan ikhwan akhwat sekalian bisa mengambil manfaat dan menjadikannya hidayah dan taufik dan diamalkan oleh ikhwan akhwat sekalian. Baik ikhwan akhwat, saya Isa Al-Kaf mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.